Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swamfasta Gautama dengan nomor mahasiswa 1951322 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan dari tugas besar perencanaan sistem plumbing. Untuk yang pertama, untuk gedung, saya mendapatkan gedung tipe 2 dengan jumlah lantai itu 3. Saya mendapatkan hal ini pada saat asistensi dengan Ibu Dewi. Kemudian untuk denah itu tipe 2 itu berbentuk seperti huruf N dengan panjang 60 meter, lebar 30 meter, dan pada bagian bawah ini 20 meter, 20 meter, 20 meter pada bagian kakinya. Kemudian untuk saniter, saya mendapatkan tipe Y dan tipe Z. Untuk tipe Z itu seperti ini dan tipe Z itu seperti yang sebelah kanan. Kemudian saya membuat denah. Nah, untuk pembuatan pada AutoCAD itu denah saniter Y saya berikan di bagian atas dan Z itu di bagian kanan dan kiri. Kemudian untuk jaringan sistem air bersih, itu metode yang digunakan untuk perhitungan air bersih pada sistem perancangan saya menggunakan jumlah UPAP alat plumbing. Mengapa saya menggunakan itu? Dikarenakan hasilnya itu paling besar dan bisa dijadikan safety untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian itu ada ground tank itu sebagai sumber air bersih, itu dengan volume itu 51.200 liter. Nah, itu sudah disesuaikan dengan dengan hasil pada jumlah perhitungan tersebut. Kemudian untuk roof tank itu sebesar 12.000 liter. Untuk pompa itu memiliki head 37 meter dan daya 456 watt, dan itu sudah disesuaikan sesuai dengan metode yang digunakan pada saat perhitungan. Kemudian saya menentukan dimensi pipa. Nah, untuk dimensi pipa itu juga didasarkan pada nilai UPAP pada alat plumbing yang sesuai pada SNI. Nah, untuk kloset itu sebesar 10, untuk keran 2, wastafel 1, dan urinal sebesar 5. Sehingga setelah perhitungan diameter pipa air bersih yang ditemukan itu ada sekitar 0,75 inci sampai 1,5 inci. Kemudian seperti ini untuk penggambaran pada AutoCAD, itu dari ground tank nanti akan disalurkan ke roof tank yaitu melalui pompa, dan kemudian setelah dari roof tank akan disalurkan ke shaft yang dimana nanti akan disalurkan ke tiap saniter dan disalurkan ke alat plumbing. Kemudian setelah sistem jaringan air bersih itu ada sistem jaringan air buangan dan fan. Untuk air buangan sendiri itu ada grey water dan black water. Untuk grey water itu merupakan air buangan yang meliputi floor drain dan wastafel. Grey water itu nantinya akan disalurkan ke IPAL untuk dilakukan pemrosesan. IPAL yang digunakan pada perencanaan ini saya menggunakan IPAL biofilter dengan volume IPAL 39.360 liter. Nah, kemudian black water sendiri merupakan air buangan yang meliputi kloset dan urinoir. Untuk black water sendiri nantinya akan disalurkan ke septic tank yang akan dikuras setiap 5 tahun sekali. Nah, berdasarkan perhitungan itu septic tank itu memiliki volume sebesar 115.620 liter. Kemudian untuk pipa fan. Nah, pipa fan itu merupakan saluran udara yang dihubungkan dengan pipa pada sistem air buangan yang berfungsi agar terjadi agar jalur sirkulasi gas itu agar tidak terjadi kemacetan pada pipa air buangan dikarenakan terlalu banyak gas yang dari black water maupun grey water. Kemudian untuk perhitungan pipa grey water, black water, dan fan itu disesuaikan dengan SNI nomor 8153 tahun 2015 yang didasarkan pada beban UPAP. Untuk perhitungan sendiri itu khusus untuk black water memiliki
untuk breakwater yang bagian kelas itu memiliki diameter paling kecil 3 inci. Itu sedangkan untuk yang pipa lain itu menyesuaikan. Nah, kemudian setelah pipa air buangan, kemudian sistem jaringan air hujan atau rainwater harvesting. Jaringan air hujan yang direncanakan itu disesuaikan dengan SNI nomor 8135 tahun 2015. Tujuannya untuk mengelola air hujan supaya dapat dikendalikan dan dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih dan juga pemadam kebakaran. Pada bangunan tersebut, perhitungan sistem jaringan air hujan didasarkan pada intensitas air hujan. Nah, untuk intensitas air hujan itu, saya menggunakan intensitas air hujan pada Kabupaten Magelang, yaitu sebesar 110 mm per jam dan bangunan tersebut memiliki kemiringan 1 derajat, 1%. Kemudian untuk sistem jaringan air hujan itu yang dibutuhkan itu ada talang air, pipa horizontal, pipa tegak, dan tempat penampungan air hujan. Untuk ukuran pipa pada sistem air hujan itu juga didasarkan pada SNI 8153 tahun 2015. Oh, untuk SNI itu yang benar SNI nomor 8153. Untuk tadi ada kesalahan penulisan. Untuk pipa yang didapatkan itu ada yang diameter 5, 6, 8, dan 10 inci. Hal tersebut dikarenakan pada bagian atap itu saya bagi menjadi 3 segmen, sehingga didapatkan diameter pipa yang berbeda-beda. Kemudian untuk penampungan hujan memiliki dimensi yaitu 4x4x2, sehingga memiliki volume itu 32.000 liter. Nah, seperti ini untuk gambaran dari sistem jaringan air hujan. Kemudian untuk sistem pemadam kebakaran, pada bangunan ini sistem pemadam kebakaran yang digunakan menggunakan 2 metode, yaitu metode pilar hidran itu yang ada di luar dan metode hidran box itu yang ada di dalam gedung. Untuk untuk alat pemadam itu ada pilar hidran dengan jangkauan 25 meter, hidran box, dan sprinkler. Untuk jumlah alat pemadam kebakarannya itu untuk hidran box itu ada 5 buah. Kemudian untuk hidran box dan siames itu ada 3 tiap lantai, sehingga membutuhkan 9. Kemudian untuk sprinkler itu ada 205 buah pada tiap lantai. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan air pada air hujan, untuk memenuhi kebutuhan pada air sistem kebakaran, maka dilakukan penambahan roof tank. Nah, untuk volume roof tank cadangan tersebut yang dibutuhkan itu sebesar 20.250 liter. Nah, itu sudah disesuaikan dengan perhitungan. Kemudian untuk pompa yang dibutuhkan untuk mengalirkan air tersebut memiliki spesifikasi yaitu headnya 93 meter dengan daya 3.448 watt. Selain itu, penggunaan tampungan pada air hujan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan air pada sistem pemadam kebakaran ini. Nah, untuk gambaran dari sistem pemadam kebakaran itu seperti ini. Di mana nanti akan dibuat juga pengerasan di bagian yang dekat dengan pilar hidran. Itu gunanya untuk tempat mobil pemadam berhenti. Kemudian untuk BOG dan RAP. Untuk BOG dan RAP itu yang pertama alat plumbing itu semua saya menggunakan yang dari Toto. Dikarenakan menurut saya Toto itu sudah memiliki kualitas yang bagus. Kemudian untuk peralatan pendukung pada air bersih itu ada ground tank itu menggunakan custom, dan untuk roof tank itu menggunakan tangki panel itu yang berbahan fiberglass. Kemudian untuk mesin pompa menggunakan jet pump dari Shimizu. Nah, kemudian untuk pipa menggunakan PVC yang dari Rucika yang berjenis JIS abu tebal. Nah, itu mengapa saya menggunakan itu? Dikarenakan menurut saya itu pipa tersebut sangat kuat dan cocok untuk dijadikan pada pipa air bersih karena juga memiliki kekuatan untuk menahan tekanan air. Kemudian untuk aksesoris juga menggunakan dari Rucika.
Untuk pipa grey water sama menggunakan PVC dari Rujika juga. Untuk aksesoris grey water juga, untuk backwater juga menggunakan pipa Rujika. Untuk aksesorisnya backwater juga menggunakan pipa Rujika. Nah, untuk pendukung pendukung air buangan itu ada septic tank. Nah, untuk septic tank sendiri menggunakan custom atau dari bikin sendiri. Kemudian untuk IPAL juga custom. Nah, itu untuk spesifikasi itu besarnya itu 120 meter kubik dan untuk IPAL 40 meter kubik. Dan untuk pipa fan itu juga sama menggunakan pipa PVC yang Rujika tebal abu yang berwarna abu-abu itu. Untuk aksesoris pipa fan juga menggunakan dari Rujika. Dan untuk pipa air hujan itu untuk talang air saya menggunakan galvalum. Untuk galvalum sendiri itu dikarenakan yang mencari pada saat diameter 10 inci itu susah, sehingga menggunakan galvalum yang dan lebih awet untuk galvalum tersebut. Untuk pipa lainnya itu menggunakan pipa PVC standar, dikarenakan untuk air hujan itu menurut saya tidak terlalu membutuhkan tekanan yang tinggi. Kemudian untuk aksesoris air hujan itu ada seperti T itu juga menggunakan dari pipa Rujika. Untuk corong talang air juga PVC, tetapi itu custom. Kemudian untuk tangki RWL custom. Untuk dudukan talang air itu menggunakan custom dari bahan baja ringan. Untuk yang lain-lain tetap menggunakan dari Rujika. Kemudian untuk pemadam kebakaran itu pipa itu menggunakan pipa galvanis. Nah, itu kenapa menggunakan galvanis? Karena lebih tahan terhadap panas dan sehingga pada saat terjadi kebakaran itu pipanya tidak meleleh atau tidak bocor seperti itu. Kemudian untuk peralatan pendukung itu ada mesin pompa. Untuk mesin pompa sendiri saya menggunakan pompa dengan bahan bakar diesel, itu dikarenakan pada saat kebakaran ditakutkan itu suplai listrik mati sehingga tidak ada suplai listrik, dan jika menggunakan mesin pompa dari listrik maka tidak akan hidup. Maka saya menggunakan diesel. Kemudian untuk roof tank itu menggunakan fiberglass. Seperti yang pada tadi, untuk roof tank menggunakan fiberglass semua dikarenakan fiberglass lebih awet dan lebih tahan lama. Untuk pipa pos, pipa hidran box dan sprinkler juga seperti yang saya tampilkan ini. Kemudian untuk aksesoris, itu aksesoris semuanya menggunakan yang berbahan besi sehingga tidak akan rusak jika terkena api atau tahan terhadap api. Sehingga kemudian untuk RAP total, nah untuk total sendiri untuk alat plumbing itu seharga 443 juta. Untuk sistem air bersih itu seperti ini, sistem water seperti yang dicantumkan ini. Kemudian total akhir itu sebesar 3.197.199.830 rupiah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada proses pembuatan proses pembuatan tugas besar plumbing ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.